Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Sebelum Cindy lanjutkan pembahasan tentang Father's Day dan Mother's Day kali ini, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain. Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman yang berada di Hong Kong, hari ini hari Senin, mungkin kemarin hari Minggu teman-teman banyak yang libur atau mungkin tetap kerja di rumah karena Father's Day. Mungkin teman-teman membantu majikan untuk memasak atau mungkin membereskan hal-hal lain. Jadi ada kemungkinan teman-teman libur, ada kemungkinan juga tidak. Ya tidak apa-apalah kalau teman-teman libur di luar, jangan lupa untuk telepon pada orang tua mengucapkan hari ayah ya, karena kemarin Father's Day. Jadi teman-teman yang masih mempunyai orang tua tentu tidak akan melupakan jasa-jasanya untuk merawat kita sampai saat ini. Oke teman-teman, kita mau membahas masalah Father's Day dan Mother's Day di China yang terjadi kemarin ya. Karena pas bertepatan hari Father's Day, kemungkinan ini juga bisa membuat kesadaran atau mungkin untuk sekedar info teman-teman. Cindy mulai yang di China masalah mama dulu ya. Mother's Day. Sebetulnya kemarin hari Father's Day, tapi cerita ini menyangkut kisah papa dan mama gitu. Di China ada seorang mama, ibu gitu, mempunyai seorang anak laki-laki dan dia tidak mempunyai ayah. Mungkin waktu kecil ayahnya sudah tiada atau mungkin berpisah. Jadi si anak laki-laki berumur 7 tahun ini cuma berdua sama mamanya atau ibunya. Ibunya udah mengalami sakit sejak dia masih kecil. Jadi sakitnya sudah agak parah ya teman-teman. Tapi si mama ini atau si ibu ini tetap merawat anaknya yang umur 7 tahun dengan penuh kasih sayang. Si ibu ini mempunyai sakit yang dideritanya udah lama, yaitu harus sering cuci darah. Karena darahnya kalau nggak dicuci mungkin kesehatannya sangat-sangat memburuk dan sangat mempengaruhi keselamatan hidupnya. Jadi mulai kecil si anak ini mengerti atau memahami penderitaan si ibunya. Jadi dia bisa mendalami si ibu ini merawat sambil bekerja, tapi dia juga harus menanggung penyakitnya yang harus sering cuci darah. Karena teman-teman mungkin tahu kalau cuci darah itu juga agak mahal, apalagi ini harus sering. Kalau nggak dicuci darahnya, si mama nggak bisa mempertahankan hidupnya terlalu lama. Jadi si anak yang berumur 7 tahun laki-laki ini dari kecil melihat penderitaan si ibunya, dia merasa kasihan karena sayangnya itu tadi. Sayangnya si mama sama si anak sangat mempengaruhi kejiwaan anak, kasihan dan sangat seakan ikut merasakan si penderitaan ibunya. Karena dari kecil dia melihat si ibu bekerja, harus mencari uang, merawat dia, harus sering mungkin cuci darah di rumah sakit, semuanya perlu biaya. Tentu saja si anak sangat merasa kasihan. Terus si dokter menyarankan kalau si ibu ini tidak mencuci darahnya sangat bahaya. Cuma ada jalan satu-satunya, harus mencari donor sumsum yang berada di tulang-tulang itu kan ada sumsum sih teman-teman. Jadi harus ganti sumsum atau ada seorang pendonor sumsumnya disumbangkan ke si ibunya itu tadi. Jadi itu jalan satu-satunya si ibu supaya tidak sering cuci darah dan bisa mempertahankan keselamatan hidupnya. Jadi si anak ini walau pengetahuannya belum terlalu mendalam, tadi
dia mengerti ucapan si dokter tadi. Mungkin ada saudara atau famili yang lain menjelaskan dengan bahasa anak-anak karena umurnya masih di bawah atau 7 tahun. Jadi belum dewasa, belum mengerti tentang masalah tubuh atau yang lain-lain. Cuma yang dia tahu harus donor ini bisa membantu kesembuhan ibunya gitu. Si anak bilang sama dokter, demi kesembuhan dan kesehatan si ibu, supaya si ibu sehat walafiat dan tidak selalu menderita seperti itu, agar bisa merawat saya mau menyumbangkan apapun yang cocok untuk ibu. Saya rela, begitu dia bilang pada dokternya. Karena hanya si anak yang cocok darah dan sumsumnya, maka si dokter mempertimbangkan apakah si anak boleh atau bisa mendonorkan. Dari persetujuan keluarga atau famili yang lain, dan si anak benar-benar rela, akhirnya dokter memilih jalan melakukan operasi untuk ibunya dengan mengambil donor atau sumsum si anak tadi dan didonorkan ke ibunya. Itu cuma jalan satu-satunya agar si ibu tidak terlalu menderita dan tidak harus selalu mencuci darah, karena si anak benar-benar memahami penderitaan ibunya dari kecil sampai dia umur 7 tahun. Setiap hari, setiap saat dia selalu melihat penderitaan ibunya. Jadi seakan meresap di hatinya sakit atau perasaan si ibu bagaimana gitu. Akhirnya si dokter mengambil jalan keluar. Setelah dirundingkan dengan keluarga yang lain, didonorkanlah sumsum si anak tadi untuk ibunya dan dilakukan operasi. Tapi teman-teman, si dokter ini juga mempertimbangkan kesehatan si anak. Jadi mengambil sumsumnya tidak kesemuanya, cuma secukupnya dan bisa mempertahankan penderitaan atau sakit ibunya tadi. Akhirnya operasi pun berjalan lancar dan si ibu pun juga sehat. Si anak ini yang berumur 7 tahun sangat gembira melihat ibunya sembuh dan ibunya ceria. Si anak hanya berpikiran dia bisa merawat anak tadi atau merawatnya sampai dia dewasa dan tidak harus setiap saat melihat penderitaan ibunya. Jadi si anak sangat gembira karena si anak juga setelah operasi juga tidak mempengaruhi kesehatannya, tetap ceria, dan si ibu pun sehat walafiat. Walau masih harus check up ke rumah sakit, tapi kesehatan ibunya mulai membaik. Jadi ini kabar gembira untuk si anak dan untuk si ibu. Jadi teman-teman, si anak ini umurnya baru 7 tahun sebetulnya, tapi dia bisa menjiwai atau merasakan penderitaan si ibunya, dan dia dengan hati atau dengan suka rela menyumbangkan donornya untuk si ibu, walaupun umurnya masih terlalu kecil dan mungkin dia juga belum terlalu memahami arti kedokteran tadi, atau mungkin arti apa yang dia ucapkan itu dengan sepenuhnya. Tapi itu bagi si dokter dan si ibu udah cukup membahagiakan, karena ibu sudah tidak harus setiap kali atau setiap saat pergi ke dokter untuk mencuci darahnya yang memerlukan biaya terlalu banyak, dan kemungkinan biaya itu juga tidak bisa ibu si anak itu tanggung sendiri, karena periksa atau cuci darahnya mulai si anak kecil sampai umur 7 tahun, berarti bertahun-tahun kan teman-teman. Oke lah teman-teman, itu kabar gembira untuk si anak tadi, karena di hari Father's Day dia bisa membantu mamanya dengan kesembuhan, menyumbangkan sumsum untuk didonorkan ke ibunya. Dia begitu gembira sekali teman-teman. Oke teman-teman, kali ini yang untuk si cerita atau kisah si anak untuk mamanya sudah selesai. Terus Cindy juga mau mengulas tentang Father's Day.
Itu juga sama kisah si anak merawat orang tuanya, yaitu bapaknya, dan kebetulan dia mamanya sudah nggak ada di sampingnya atau nggak bersamanya, ya mungkin berpisah atau mungkin nggak serumah, nggak tahu alasan yang tepat, yang pasti, karena di berita ini nggak disebutkan ibunya berada di mana dan masih atau enggak juga nggak disebutkan, cuma diceritakan si anak ini hidup bersama bapaknya. Ini si laki-laki sudah dewasa teman-teman, jadi umurnya sudah nggak anak-anak lagi, sudah dianggap dewasa. Terus dia juga merawat ayahnya, karena ayahnya nggak mulai kecil ya, ayahnya beberapa tahun belakangan sakit, dan dia menderita sakit hati dan sakit di dalam otaknya. Jadi harus di rumah sakit untuk beberapa saat atau beberapa lama untuk pemeriksaan hati dan otaknya tadi. Terus mungkin si bapak ini karena hati dan otaknya sangat mempengaruhi untuk tidur ya, mungkin sakitnya terlalu udah agak parah ya, jadi dia nggak bisa tidur miring atau tidur bolak-balik gitu, nggak bisa teman-teman. Dia hanya bisa tidur terlentang, jadi nggak bisa miring ke kanan atau ke kiri gitu, jadi hanya terlentang, dan sudah lama tinggal di rumah sakit. Jadi suatu hari si anak laki-laki yang sudah dewasa ini menengok teman-teman, menengok ke rumah sakit, melihat ayahnya. Sebetulnya si anak yang sudah dewasa ini sudah diterangkan sama si dokter kalau ayahnya tidak bisa berbalik kanan atau kiri ya. Mungkin anak si laki ini terlalu capek atau mungkin ada alasan lain. Dia tidak memperdulikan ucapan atau himbauan si rumah sakit atau perawat tadi. Dan waktu menengok ayahnya, dia menyuruh ayahnya untuk berbalik badan atau miring ke kanan atau ke kiri gitu. Mungkin maksud si anak biar badannya bisa gerak, atau mungkin olahraga sambil tiduran gitu, mungkin biar bisa bergerak badannya teman-teman. Tapi si dokter udah memberitahu atau kasih saran ke anak tadi, tapi anak tadi tidak memperdulikannya, dan dia memaksa orang tua si ayah tadi untuk berbalik. Lah si ayah tadi nggak mampu atau nggak bisa menggerakkan badannya untuk berbalik ke kanan atau ke kiri. Jadi si anak merasa marah atau mungkin merasa tersinggung karena suruhannya nggak diperhatikan ayahnya. Padahal si ayah memang benar-benar nggak bisa membalikkan badan. Terus dia langsung, maksudnya si anak langsung mengambil sandalnya teman-teman, lalu dipukulkannya ke bapaknya 6 kali dengan keras agar ayahnya mau membalikkan badan. Kelakuan si anak laki ini diketahui sama si perawat tadi, dan perawat menegurnya atau memperhatikan tindakannya itu seakan nggak bisa, nggak terima, karena si perawat tadi kan bertugas merawat dia, kalau ada apa-apa pasti tanggung jawabnya kan. Lalu si perawat bilang sama si anak tadi, tolong hentikan, kalau kamu tidak menghentikannya aku akan telepon sama polisi, bilangnya gitu ke si anak tadi. Terus si anak bilang ke si perawat, kalau kamu berani ya lapor aja polisi, dan aku mau sekalian bilang kalau ayah saya ini berlagak sakit, berlagak nggak mau membalikkan badan, padahal dia nggak sakit, padahal dia bisa membalikkan badan. Dia bilang gitu ke perawatnya sambil membentak perawatnya. Tentu saja perawat bilang pada si anak tadi, bukan begitu, dia memang nggak bisa membalikkan badan karena sakitnya itu tadi,
tetap si anak laki-laki tadi bilang, aku nggak percaya, lapor aja sama polisi, kalau nggak ayahku aku pukul lagi gitu. Terus si perawat langsung telepon polisi, dan dengan cepat polisi datang ke rumah sakit dan menangkap si anak tadi. Karena polisi kan juga melihat data-data si bapak, kalau benar-benar si bapak tadi ada sakit dan ada surat lengkap, nggak bisa membalikkan badan karena sakitnya itu tadi. Akhirnya si anak dibawa ke kantor polisi dan diurus kelanjutannya. Jadi teman-teman, bisa dibayangkan ini sama-sama anak, sama-sama merawat orang tua. Begitu perbedaannya terlalu jauh ya. Anak yang umur 7 tahun bisa mengerti penyakit si mamanya dengan penuh perasaan, tapi ini anak laki-laki yang umurnya udah dewasa merawat ayahnya, dia nggak bisa memahami atau mungkin terlalu kesal merawat si ayah tadi. Jadi kita sebagai anak semoga bisa membahagiakan orang tua dengan cara masing-masing. Jadi ini sama-sama anak laki-laki, sama-sama anak berada di China sana, dan sama-sama merawat orang tuanya. Jadi ada perbedaan yang terlalu mencolok ya teman-teman. Jadi sini nggak bisa ngasih apa itu nilai sendiri. Teman-teman bisa melihat atau menilai gimana sebagai anak memperlakukan orang tua. Jadi kemarin hari Father's Day ada kejadian yang seharusnya tidak pantas dilakukan. Oke teman-teman, ini sekedar info supaya teman-teman bisa mengerti kejadian-kejadian tentang orang tua, dan semoga bisa mengambil hikmahnya, mana yang baik dan mana yang jelek. Oke teman-teman, Cindy akhiri pembahasan tentang Mother's Day dan Father's Day kali ini. Cindy juga akan membahas hal-hal lain di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.